yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Hore! Dor! Damai, damai, sejahtera bagimu sekalian. Dari tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yuk kita memuji Tuhan dan mendapat penguatan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Doa saya puji Tuhan, selamat bergabung dan mendengarkan pujian penguatan. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya kasih kesempatan untuk mengundang yang lain, tamu-tamu, ajak masuk supaya sama-sama mereka boleh mengenal, merasakan kasih surgawi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ketika rame-rame, Tuhan buka jalan. Ketika rame-rame, Tuhan buka jalan. Habis ketika kita bersyukur, ayo kita membagikan, mengajak yang lain untuk bersama-sama menikmati karya Tuhan. Tuhan Yesus buka jalan bagi keluargamu atau bagi hidupmu yang sedang menemukan jalan buntu. Percayalah, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, termasuk jalan kesembuhannya. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka, pasti dengar doa-doa. Puji Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah pujian ini. Siapa yang merasakan? Saya. Seperti kita ada dalam pelukan cinta kasih Sang Bapa kepada anak-anaknya. Puji Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Puji Tuhan, bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Oleh sebab itu, pujian ini senantiasa akan menguatkan kita bergantung kepada Tuhan yang selalu memberikan kita
jalan keluar. Jalan apa yang kau tempuh hari ini? Banyak jalan sudah kulewatin. Jalan buntu, jalan masalah, jalan hutan piutan, beban yang berat. Puji Tuhan kalau sampai saya bisa ada, saya bersaksi Tuhan membawaku ke jalan yang baru. Selalu ada jalan baru karena Tuhan mengasihi yang merasa dikuatkan. Bahkan saat ujian dibawakan, tidak mustahil jalan buntu itu terbukalah oleh karena kasih. Puji Tuhan. Makasih. Puji Tuhan. Terberkati banget kan dengan pujian ini. Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Saya minta Bapak Ibu sekalian ketik Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Puji Tuhan, kalau saudara-saudara senang dengan live ini, silahkan di-share di tab-tab layar, dibagikan, dan kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Ini pujian tentang Tuhan yang peduli kepada setiap kita. Selamat mendengar. Peduli. Sampai sekujur tubuh ini, tubuh Pastor Andy Simon ini merinding banget. Betul-betul kita merasakan pertolongan Tuhan. Yesus hadir. Yesus peduli. Yesus mengerti. Yesus mengerti. Yesus peduli. Segala persoalan yang kita hadapin tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Yesus paling mengerti. Tak akan pernah ditinggalkannya kau bergumul sendirian, sebab Yesus itu Papa Tuhan paling mengerti orang punya hati, paling mengerti situasi kita, paling kenal pangoni pangana semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Pastor mau ajak saudara dengar satu renungan firman Tuhan yang mana mengingatkan kita sekaligus memberitahu bagi yang belum tahu, Tuhan itu mendengarkan setiap doa kita. Ketika rame-rame, Tuhan mendengarkan doa. Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Puji syukur, puji Tuhan. Izinkan Pastor Andy sebelum akan membaca Bible, memberikan sebuah kisah yang bagi saya ini menyentuh. Saya mulai ya. Dikisahkan ada seorang pengantar koran. Dia baru bertugas
di satu kompleks atau perumahan yang mana di salah satu rumah itu kotak posnya itu dikunci alias nggak bisa dibuka. Padahal dia ini adalah pengantar koran, pengantar surat gitu ya. Penasaran, akhirnya dia menggedor pemilik rumah itu. Tampak dari luar rumah sederhana dan juga sudah tidak terlalu terawat lagi. Dia penasaran, ada kotak surat, kotak pos, kotak dia bisa taruh korannya sehingga tidak perlu dilempar dan sebagainya. Kok dikunci sementara semuanya itu terbuka. Ketika dia menggedor, dia ketok pintu. Setelahnya ada seorang bapak tua yang sudah renta, yang sudah sepuh, membuka pintu. "Iya, ada apa?" Dia bertanya, "Saya pengantar koran, juga ada surat-surat yang kadang-kadang diantar kantor pos dan sebagainya. Kenapa itu kotak suratnya malah dikunci?" Lalu bapak tua ini berkata, "Nak, saya sudah tua. Saya sebatang kara. Memang itu kotak surat dan sebagainya yang biasa taruh juga koran, saya tutup kunci. Alasannya karena apabila waktuku sudah tiba, saya tidak mau sampai tidak ada orang ketahui sampai lama. Jadi sengaja kotak surat itu saya kunci agar adik ini yang pengantar surat maupun pengantar koran setiap hari ketok pintu ini dan saya membukanya. Apabila suatu hari adik ketok pintu ini dan pintu tidak terbuka, maka tolong segera hubungi tetangga saya. Beritahu bahwa saya sudah tidak ada, supaya mereka bisa membantu mengurus pemakamanku. Lalu pengantar koran berkata, "Apakah Bapak tidak punya anak?" Dia berkata, "Saya punya anak beberapa, tapi mereka tidak memperhatikan saya. Bolehkah saya meminta nomor telepon anaknya?" Dengan senang hati saya kasih nomor telepon anak saya. Kalau suatu hari waktuku sudah tiba, tolonglah
kasih tahu kepada anak saya bahwa saya bapaknya sudah tidak ada. Lalu sebelum pulang, dia ambil tag nomor teleponnya. Pengantar koran ini bertanya, apakah setiap hari koran yang Bapak berlangganan diantar, Bapak membacanya? Bapak tua berkata, saya sudah tidak pernah membaca koran. Terus untuk apa Bapak berlangganan koran? Kata bapaknya, saya bukan berlangganan koran sebetulnya tujuan saya. Saya berlangganan ketokan setiap pagi. Apabila ketokan itu saya masih menjawab, berarti saya masih hidup. Apabila ketokan itu tidak ada yang buka pintu, berarti waktuku sudah tiba. Tolong bantu, beritahu tetangga, dan jikalau boleh, info ke anak-anak saya. Dari kisah ini saya buka, kita bisa mengambil makna bahwa sebagai manusia, kita harus punya kepedulian dengan tetangga atau sesama kita. Sebagai anak, kita wajib perhatikan orang tua. Dan juga Bapak Ibu sekalian, selama kita hidup ini, kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Intisari dari kisah ini adalah betapa pentingnya kalau kita punya kepedulian. Ketokan itu juga sama dengan sapaan. Kalau bicara soal grup WhatsApp, ya, kalau ada orang-orang yang tiap pagi menyapamu, memberimu link firman, link doa untuk mendoakanmu, atau renungan, atau kata-kata motivasi, mungkin sebelum dengar ini engkau sempat kesal, ganggu banget sih, handphone bunyi-bunyi. Tapi saudara lupa bersyukur. Engkau harus perbanyak bersyukur. Karena itu berarti engkau masih hidup. Dan itu berarti engkau masih ada yang care. Masih ada orang yang membagikan engkau renungan ini. Masih ada orang yang mau peduli dengan rohanimu. Masih ada orang mau supaya engkau bangkit. Kadang-kadang kita ini merasa terganggu, tapi di balik itu ada orang-orang yang mengasihi engkau. Bahkan Bapak tadi itu, dia rela membayar koran setiap bulan hanya untuk berlangganan ketokan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ketokan di dalam Bible itu juga digambarkan tentang doa. Berdoalah dan mintalah. Ketoklah dan engkau akan dibukakan. Berdoa dan berharap. Tuhan itu Maha Tahu. Tapi Tuhan Bapa yang baik ini
Dia suka mendengar suaramu. Tuhan suka mendengar permohonanmu. Tuhan senang apabila engkau datang berdoa kepadanya tiap hari. Seperti ketok pintu. Dari mana pastor tahu akan hal ini? Karena yang Tuhan ajarkan doa Bapa kami, itu berkatilah kami makanan pada hari ini. Itu berarti Bapa senang kita datang setiap hari, setiap waktu yang terbaik. Dan saya melihat di dalam Alkitab, subuh pagi waktu yang terbaik untuk berdoa. Apalagi kita sekarang zaman generasi ini, ya, kalau sudah pagi, siang, sore itu sudah padat. Apalagi sekarang orang medsos dan sebagainya. Subuh, pagi, orang masih tertidur, masih kemas-kemas, kita datang doa, itu keren sekali. Bapak Ibu yang terkasih, kita sekarang melihat firman Tuhan. Apa kata Alkitab tentang ketok? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible terambil dari beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, saya ajak kita melihat Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Puji syukur, puji Tuhan. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Pastor membacakannya dan selamat mendengarkan. Matius 7 ayat yang ke-7. Jikalau Bapak Ibu yang terkasih merasa renungan ini penting, terberkati, senang mendatangkan damai sejahtera, mari, belum Pastor akan bacakan ayat demi ayat, saya beri kesempatan saudara share, saudara bagikan, saudara posting ulang. Bapak Ibu terkasih, bisa juga saudara membantu tap-tap layar di mana saudara gadget yang sedang live ini. Puji syukur. Matius 7 ayat 7 ada tertulis. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dari hal-hal ini kita melihat maksud Tuhan bilang apa? Ini bicara tentang doa. Tuhan mau bilang bahwa doa-doamu didengar olehnya. Dengan pengertian tadi, minta akan diberikan. Cari, siapa yang mencari akan mendapat, menemukan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan hidup selama-lamanya. Saat engkau ketok, Tuhan pasti buka pintu. Saat engkau berdoa, Tuhan pasti mendengarkan doa-doamu. Bahkan istilah kata ketok sendiri, saya menemukan 2 kali dalam Bible. Matius 7 ayat 7. Yang kedua adalah Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. Kalau sampai 2 kali dalam 2 Injil, baik Matius dan Lukas, 4 ada Injil, ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini di 2, Matius dan Lukas. Diulangi di dalam Lukas 11 ayat 9. Ada tertulis, oleh
Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ini perihal tentang doa. Carilah, maka kamu akan mendapat. Tuhan menegaskan kembali hal ini supaya engkau berharap dan berdoa, bahkan tidak jemu-jemu. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak mana yang tega kalau anaknya ketok pintu nggak dibuka? Orang tua mana yang tega anaknya minta nggak dikasih? Tuhan di surga adalah Bapa yang terbaik. Waktu engkau ketok, engkau akan dibukakan pintu. Waktu engkau berdoa, Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa itu jemu-jemu? Tidak bosan-bosan. Doa yang bertalu-talu, bukan bertele-tele ya. Maksudnya doa yang tidak berkeputusan gitu. Doa yang terus bersambung. Doa sampai seperti Pastor Randy menjadi satu lifestyle, menjadi kebutuhan. Mana lebih penting? Makasih Dorantes, Pastor dikasih paus. Apakah lebih penting? Doa atau napas? Bagi orang pasti napas. Tapi bagi saya yang mengerti makna doa, sama-sama penting. Karena bagi saya, ketika seseorang berhenti berdoa, dia sebetulnya sudah berhenti bernapas. Karena doa adalah napas kehidupan rohani saya. Dan setiap orang percaya yang menyadarinya. Maka ketika engkau berdoa, doa bukan hanya request permintaan, doa bukan hanya karena berkala ada maunya, doa adalah kehidupan. Doa adalah sebuah kebutuhan. Doa seperti napas, udara. Doa menjadi kesukaan. Doa biarkan dalam hidupmu menjadi kecanduanmu, kegiranganmu, sampai kita merasa satu hari tidak berdoa, kita merasa lemah, sama seperti satu hari kita tidak makan. Saya waktu bicara ini tentu banyak di antara saudara ya yang doanya seminggu sekali tapi merasa baik-baik saja. Hati-hati. Tanpa sadar, rohanimu sudah mati. Tinggal tunggu waktu jasmanimu dikubur. Saya datang hari ini, firman sampaikan, tidak untuk menghakimimu, tapi untuk mengingatkanmu. Sebagai sama-sama orang percaya, Tuhan berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jadi maksudnya Tuhan mau bilang begini, aku mengerti betul kalau kamu doa kadang-kadang suka jenuh. Ya, kadang-kadang merasa jemu. Maka Tuhan bilang apa? Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jadi waktu engkau mulai rasa jenuh, mulai jemu, Tuhan ingatkan, jangan kau jemu-jemu. Tercatat di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1. Dikatakan firman Tuhan, ya, saudara bisa ketik Lukas 18 ayat 1 dan saudara bisa juga ikut membaca. Ada tertulis Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka.
untuk menegaskan. Nah ditegaskan loh. Kalau sudah diulang kata ditegaskan, ini berarti penting. Penting dan kita harus memperkarakan. Apa itu? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada kata selalu. Berarti Tuhan mau selalu kita berdoa. Tuhan mau selalu kita datang kepadanya. Tuhan tahu manusia lemah. Dengan kita datang kepada Tuhan, disitulah Tuhan memberikan penguatan kepada kita. Ketika rame-rame, doa tidak jemu-jemu. Doa tidak jemu-jemu. Doa tidak jemu-jemu. Bapak Ibu terkasih, saya menemukan dalam Alkitab ya kata tidak jemu-jemu itu ada hal yang lain. Jadi tentang kita jangan menjadi jemu ya. Itu bukan hanya tentang doa saja. Ada satu lagi. Apa itu? Tentang berbuat baik. Jadi kata tidak jemu-jemu itu bukan tentang Tuhan bilang tentang doa saja. Tetapi juga sebagai anak Tuhan Yesus. Saya sampaikan firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tercatat di dalam Galatia pasal 6. Ya, kita akan lihat 2 ayat terakhir hari ini. Sebelum kita akan dengar kesaksian dan menaikkan doa-doa. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan, makasih. Ya. Jadi ketika saudara tidak jemu-jemu berdoa, maka engkau juga tidak jemu-jemu berbuat baik. Ya, tercatat dalam Galatia 6, 9 sampai 10. Ada tertulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu bukan beban. Berbuat baik itu sebuah kesempatan. Berbuat baik itu adalah ladang amal. Berbuat baik itu juga bisa saya umpamakan investasi untuk kekekalan. Dan Tuhan mau supaya memang kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Iya kan? Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi waktu lemah, charge dengan doa. Full baterainya, ibaratnya kita on fire, berbuat baiklah. Waktu lemah, berdoa. Waktu berdoa, kuat. Berbuat baiklah. Injil itu juga tentang perbuatan baik. Injil itu sendiri kabar baik, kabar keselamatan, kabar baik bagi orang mau bertobat, tapi kabar buruk, kabar celaka
bagi iblis, bagi pendosa, tapi bagi orang yang mau bertobat adalah kabar baik. Dan juga kabar baik bagi orang di penjara, kabar baik bagi mereka yang sedang di rumah sakit, kabar baik mereka yang sedang sedih, kabar baik bagi mereka yang sedang butuh ditolong. Maka jangan jemu-jemu berdoa dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Mungkin di sekitar kita, kalau kita mengingat kembali ilustrasi yang sampaikan di awal, kalau saudara yang baru nonton ini, tolong nonton YouTube-nya, karena di bagian awal saya menjelaskan sebuah ilustrasi yang menyentuh hati, sebuah renungan yang akan membuat kita ingat selama-lamanya. Supaya kalau ada di antara kita, di lingkungan kita, yang sendiri, yang tetap hidup susah, yang tetap hidup dalam dosa, dan sampai dia tidak ada, tetap dalam keadaan yang sama, itu berarti di lingkungan itu orang-orang tidak memiliki kepedulian. Memang hari ini, zaman ini ada istilah apa? Lugu. Lugu itu istilah bagi Pastor Randy singkatan. Apa itu pesta lugu? Lulu gue. Maksudnya nggak urus. Ya mungkin istilah-istilah itu di kota besar, metropolitan gitu ya. Lugu, lulu gue nggak urus. Tapi gak gitu ajaran firman Tuhan. Ajaran firman Tuhan, kita saling peduli, saling care, saling tolong menolong, saling mengasihi, saling mendoakan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kiranya renungan ini bisa jadi berkat bagi setiap kita. Dan satu ayat lagi, Galatia 6 ayat 10. Lanjutan tadi 9 ya, saya bacakan Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, jadi jangan dibatasi ya. Agama apa, agamaku, agama mereka beda, jangan dibatasi. Karena berbuat baik kepada semua orang. Setelah itu apa? Koma, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman juga. Kan kadang gitu, jujur ya kita bicara, banyak orang tampak baik di luar, tapi tidak dalam keluarganya. Nah, sama halnya nih, jangan sampai kita tampak baik di kalayak ramai, terhadap tampak semua orang terlihat baik, tapi di kawan seiman kita tidak memiliki buah yang baik. Tuhan ingatkan, kita juga harus, terutama kepada kawan seiman, kita juga berbuat baik. Ya, jangan membeda-bedakan. Tapi kalau ada orang yang tidak seiman juga butuh pertolongan, puji Tuhan, tolonglah mereka. Saya bersyukur saya ada di lingkungan di mana ya minoritas sebetulnya. Tetapi karena kasih itu tidak memandang muka. Dan kasih bisa menembus setiap keyakinan dan agama dan kepercayaan semua orang. Maka sekalipun saya ada di lingkungan minoritas, tapi saya dikasihi karena saya mengasihi. Saya diterima, bahkan saya dipercaya menjadi penasihat, menjadi tokoh di lingkungan yang minoritas. Kenapa?
Karena firman Tuhan yang saya baca, meskipun saya nggak sekolah tinggi, tapi apa yang saya baca firman, saya amalkan dalam kehidupan nyata, sehingga firman yang saya tidak terlalu banyak mengerti dibandingkan pakar-pakar teologi, tapi bisa dirasakan manfaatnya dan bisa hidup dalam kehidupan kami. Bahkan kalau saya boleh bersaksi, pelayanan ini hari ini hadir itu karena berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan bagi setiap kami itu berlimpah-limpah. Kenapa? Karena firman-Nya berkata, ketika engkau dengan sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, maka Mamon akan menjadi hambamu. Hamba Tuhan, tetaplah hamba Tuhan. Jangan mau menjadi hamba Mamon. Karena tidak bisa orang mengabdi kepada dua tuan. Andi Simon, hamba Tuhan, dan Tuhan bilang, ketika engkau jadikan Tuhan sebagai hambamu, maka Mamon akan menjadi hambamu. Ketika Tuhan engkau jadikan sebagai tuanmu, maka Mamon akan menjadi hambamu. Hamba akan selalu mengejar Tuhan. Saya hamba Tuhan, maka saya tiap hari mengejar Tuhan hadiratnya. Ketika engkau jadikan uang sebagai hambamu, maka setiap hari Tuhan perintahkan uang untuk mengejar orang benar. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa memberi makan kepada orang miskin, supaya bisa menunjang pekerjaan Tuhan, supaya bisa menjadi berkat bagi sesama. Jangan jemu-jemu berdoa. Kalau ada orang yang kirimkan link ini, sharing ini, dan doa-doa ini, bersyukurlah, jangan komplain. Berarti ada orang yang peduli dengan engkau. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Setiap firman yang tersampaikan, yang kami bacakan, menyentuh sampai dalam hati, dalam roh setiap insan, setiap mereka dipulihkan. Keluarga, rumah tangga, egois, menang sendiri, tinggi hati, itu luntur sudah, buang sudah, putuskan sudah, gunting sudah. Semua itu tidak mendatangkan memuliakan Tuhan, tapi hanya menonjolkan kedagingan. Rendah hati, saling mengasihi, saling mengampuni, hidup dalam pimpinan roh, membuat doa-doamu menjadi kesukaan Tuhan. Dan engkau juga waktu berdoa tidak menjadi beban, tapi menjadi sebuah kegirangan. Saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman dan ikut berdoa saat ini, diberkatilah setiap doa-doa kita dan setiap hatimu terus, baik dalam keluarga, suami istri, jangan jemu berdoa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, siapa yang mengalami ketenangan, siapa yang merasakan damai sejahtera saat pastor sharing ataupun berdoa ataupun membagikan kesaksian, saya puji Tuhan. Kalau saudara terberkati, ingat, jangan mau dapat berkat sendiri. Silakan bagikan link tautan ini di wall Facebook saudara-saudara, di grup-grup WhatsApp, gratis, tidak membayar, free. Tapi saudara-saudara ikut ambil bagian pelayanan, dan nanti sama-sama kita mendapat upah dari Bapa kita di sorga. Amin. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap kita. Jadilah saksi Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mohonkan berkat untuk air minum dan juga minyak. Saudara, saya meminta untuk angkatlah air minum dan minyak saudara
jikalau engkau dapat, namun jikalau engkau tidak dapat mengangkat seperti ini, tumpangkan tanganmu atau pegang saja sebagai tanda sepakat, setuju bahwa lewat doa, kesembuhan ilahi itu masih ada. Puji syukur, diberkatilah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu terkasih. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum ini menjadi healing water, minyak ini menjadi minyak urapan. Oleskan minyak ini kepada orang sakit, ada kesembuhan mengalir. Minumlah healing water ini jadi berkat untuk kesehatan mereka yang meminumnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji syukur, silakan diminum, dan ini jadi berkat banget buat kesehatan Bapak Ibu. Dan saya juga mengalami tubuh ini sehat banget karena tiap hari minum air doa. Air minum yang diberkati jadi berkat. Amin. Dor. Senang banget ya. Iya, sama-sama. Angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih. Masuklah hari yang baru ini dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah dengan perlindungan Tuhan Yesus dari tempat yang maha tinggi menolong kita semuanya hari bahkan sampai selama-lamanya. Dalam setiap hidup kita ada materai Roh Kudus yang menguduskan tubuh jiwa roh kita. Kapanpun Tuhan menjemput kita, kita selalu dalam keadaan didapati siap sedia. Darah Yesus yang suci yang kudus mengalir di tubuh kita, menjaga kita, menguduskan kita selalu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Doa berkat sudah selesai. Bapak Ibu silakan turun pelan-pelan. Ya, karena biasa kalau sudah doa berkat itu dari penonton katakanlah YouTube 9.000 lalu turun 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, berhenti di 5.000. Jadi turunnya pelan-pelan. Pujian segala perkara akan menghantar kita semuanya masuk di hari yang baru. Halo Ciara, bless you. Dor, yang mau pamit silakan, yang mau turun silakan. Karena kita juga sudah akan mengakhiri live streaming ini. Pujian ini menghantar kita masuk hari yang baru. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bless you Ciara, humble banget. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Glory to God, amen. Penolong yang selalu setia, namanya Tuhan Yesus, memberkati setiap orang, setiap mereka menyaksikan ini, amin. Penolong yang selalu setia.
memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ya silahkan. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Semua karena Engkau benar dan firman-Mu, ya dan amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan serta kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, merasa terberkati sebelum saudara turun atau keluar dari live ini. Kalau terberkati, silakan diinfo kepada yang lain. Kita ada channel doa setiap pagi jam 5.05 WIB, 6.05 WITA. Kalau saudara juga senang hati, silakan sebelum turun offline di-share, dibagikan link tautan ini. Terima kasih banyak ya. Berkat selalu, salam rahayu, damai Tuhan beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pastor kan bertetangga sama masjid, sama juga pura. Jadi setiap pagi ketika pastor jalan kaki ketemu dengan saudara-saudaraku yang di pura, baik dia ibadah atau tugas gitu ya. Pastor Andi, salam rahayu. Saya juga kata rahayu, puji Tuhan ya. Terima kasih semuanya. Yulitan, bless you. Makasih ya, Pastor. Juga mau pamit live ini. Ketemu lagi di pelayanan berikutnya ya. Dadah semuanya.